Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ashabatihi thumma jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa suhada wa salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina thumma ila arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususun ila ruhi Syaikhul Somad Al-Palembani Sayyidul Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Ya Fattahu ya Alimu iftah qulubana babakal ya karim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'ana bihi fid dharaini wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, telah berkata oleh pengarang, faslun fi adabil waladi ma'al walidain. Jadi di akhir-akhir kitab Hidayatus Salikin ini itu banyak membicarakan tentang adab orang yang mengajar, adab orang yang belajar, adab zikir. Nah, ini kita pada malam hari ini masuk kepada adab anak kepada orang tuanya. Jadi adab ini kedudukannya itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang punya ilmu belum tentu beradab. Dan inilah kebanyakan yang kita saksikan sekarang secara keilmuan luar biasa tinggi, hebat. Kalau gelar habis sudah gelar, tinggal almarhum lagi belum, tapi tidak memiliki adab. Nah, ini perlu kita kembangkan adab anak kepada orang tua. Kalau kita sama orang tua kita, mungkin ada yang sudah tidak katik lagi orang tua. Kalau yang ada masih ada kedua orang tuanya, ini masih kesempatan untuk bisa memperbaiki adab seorang anak kepada orang tuanya.
Jadi kalau tidak ada orang tua lagi macam mana? Ya kita bisa turunkan kepada cucu kita. Karena semakin ke ujung zaman ini, adab ini memang sudah banyak dilanggar atau banyak ditinggalkan oleh anak-anak, sehingga banyak perbuatan mereka itu yang menyakiti hati daripada kedua orang tuanya. Artinya ini suatu pasal pada menyatakan adab anak serta ibu bapa. Bermula adab anak serta ibu bapaknya itu beberapa perkara, tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah, ini suatu kitab Bidayatul Hidayah, 10 perkara. Ada 10 adab yang mesti harus dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maknanya yang pertama bahawa mendengar dan mengikuti ia akan segala perkataan ibu bapaknya. Mendengar artinya di sini tidak boleh memotong ataupun membantah perkataan daripada ibunya. Kalau zaman sekarang ini panjang dikit ngomong, mulailah anak-anak itu dia protes. Mulailah anak-anak kita banyak ceramah. Ini anak yang tidak punya adab. Jadi adab yang pertama seorang anak kepada orang tuanya adalah mendengar dan mengikuti oleh anak itu akan segala perkataan ibu bapaknya. Itu dan segala yang disuruh oleh ibu bapaknya itu wajib ia menerima. Berarti kalau wajib, ketika dia tidak melaksanakan, tidak mendengar apa disampaikan oleh kedua orang tuanya, berdosa berarti. Karena hukumnya wajib untuk mendengar dan mengikuti apa-apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Wajib menerima akan dia dan haram ia menyalahi akan kedua orang tuanya itu akan dia. Dan segala yang ditegahnya, segala yang dilarang oleh kedua orang tua itu wajib menjauhi akan dia. Nah ini jadi mendengarkan dan mengikuti daripada perkataan orang tua dan meninggalkan serta menegah daripada apa yang dilarang daripada orang tua. Yang kedua, hendaklah ia berdiri pada ketika berdiri ibu bapaknya. Ketika ibu bapak berdiri, maka anak pun harus mengikuti berdiri. Kenapa? Karena mentakzimkan atau menghormatkan atau meninggikan akan dia, akan kedua orang tuanya itu. Yang ketiga, bahwa jangan berjalan di hadapan ibu bapaknya. Saya ingat dulu waktu pernah ikut seleksi paskibraka, itu sempat ditanya, ketika umur Anda 5 tahun, Anda berjalan dengan kedua orang tua Anda, di mana posisi Anda? Ketika Anda berusia 15 tahun, Anda berjalan dengan orang tua Anda ada temannya, di mana posisi Anda? Dan ketika Anda berusia 25 tahun, Anda berjalan dengan orang tua Anda, di mana posisi Anda? Wah, ini memang waktu itu cuman berdasarkan analisa otak saya menjawabnya. Jadi ketika umur 5 tahun, saya berjalan di tengah kedua orang tua saya. Artinya tangan kiri dan tangan kanan saya itu dipegang oleh kedua orang tua saya. Waktu umur 15 tahun, orang tua saya berjalan, ada kawannya, saya akan mundur ke belakang. Artinya tidak
berbarengan dengan kedua orang tua saya. Dan ketika umur saya 25 tahun, maka saya akan berdiri di sebelah kanan orang tua saya, karena saya harus melindungi orang tua saya yang sudah semakin tua. Nah, ini kan kalau sekarang, apalagi ibu-ibu sekarang ini sering terburu-buru, turun dari motor, anak taruh di tengah jalan, hadir sebelah pinggir, dituntunnya. Jadi kalau saat ini ada motor yang terlalu kencang atau apa, anak duluan disambar. Nah, ini berarti ibu yang tidak punya adab. Jelas anak masih kecil, taruh dia di pinggir sebelah kiri kita. Atau kalau berjalan berdua, taruh di tengah-tengah. Nah, ini untuk yang masih kecil. Dan ketika kita sudah remaja, orang tua kita ngobrol, kita mundur. Makanya di sini dikatakan itu adab yang ketiga, jangan berjalan di hadapan ibu bapaknya itu. Yang keempat, jangan ia mengangkatkan suaranya. Mengangkatkan ini ngegas kalau bahasa kita. Jangan meninggikan suara atas suara ibu bapaknya. Nah, kalau sekarang memang ada ini lagi. Budak kecil bela berani marahi ibu bapaknya. Nah, inilah bentuk kurang ajarnya anak zaman sekarang ini. Hai bapak kuno, mak kuno. Dari mana dia nih dulu? Nah, kita pula yang dimarahinnya. Nah, ini jangan. Kalau seandainya ada cucu kita, kalau sayang kita dengan cucu kita, ketika dia mulai kasar dengan maknya, maka kita harus tegur, harus ingatkan dia. Jangan sampai dia nanti kebiasaan. Karena adab ini itu sesuatu yang dilakukan terus berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang, dan ini adalah suatu kebaikan. Yang kelima, apabila memanggil ibu bapaknya akan dia, apabila anak dipanggil oleh ibu bapaknya, maka hendaklah jawabannya dengan jawaban sopan. Nah, kalau seandainya yang enak kita dengar budaya dari orang kita Jawa. Kalau seandainya dipanggil ibunya, umpamanya namanya siapa? Namanya Amir dalam. Nah, bukan main enaknya. Kalau kita, apalagi sekarang sudah zaman HP ini, dipanggil namanya diam baik. Panggil 2 kali diam baik. Panggil 3 kali, nah kata dia, nengok tidak. Nengok kepada orang tuanya tidak. Nah, ini kondisi yang sekarang ini. Jadi ketika orang tua memanggil, itu mesti harus dijawab dengan sopan. Seperti dijawabnya dengan yang memberi tahu akan membesarkan ibu bapaknya, seperti labbaik. Nah, ini kalau bahasa Arabnya, labbaik Allahumma labbaik. Nah, labbaik atau na'am, yo, atau sayyidi, atau siti, jika dengan bahasa Arab. Nah, itu untuk menjawab panggilan atau seruan daripada orang tua. Yang keenam, hendaklah sungguh-sungguh ia memeliharakan atas menuntut keriduan ibu bapaknya itu daripada perbuatan dan perkataan, serta merendahkan dan menghinakan diri bagi ibu bapaknya. Ini gara-gara pendidikan anak, gara-gara status ekonomi anak yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Nah, disinilah kesemena-menangan anak terhadap orang tuanya. Yang ketujuh, bahwa jangan membangkitkan atas ibu bapaknya itu dengan sebab berbuat kebajikan bagi keduanya itu, dan dengan sebab memeliharakan akan sekalian pekerjaan bagi keduanya itu.
Jangan membangkitkan atas ibu bapak itu dengan sebab berbuat kebajikan. Artinya itu tidak payah disuruh lagi. Yang kedelapan, bahwa jangan menilik, jangan memandang, jangan menengok kepada keduanya itu dengan tilik yang menyakiti hati. Jelit, kalau bahasa kita nih, orang tua dijelitin. Ini betul-betul menyakiti hati akan keduanya itu, atau dengan tilik marah akan keduanya itu. Jadi memang disinilah ujian bagi anak-anak ketika dijumpoinya atau dikasih kesempatan memiliki orang tua yang semakin uzur, sudah mulai banyak keterbatasan, banyak kelemahan-kelemahan. Nah di sini orang tua anak kalau tidak disertai dengan kesabaran, tentu akan sering tertimbulnya cekcok, sering timbulnya keributan-keributan. Jadi tidak boleh marah kepada kedua ibu bapaknya itu. Yang kesembilan, bahwa jangan masam muka. Jangan sampai masam muka pada hadapan ibu bapaknya itu. Sekalipun kita sebagai anak itu memiliki permasalahan, memiliki problem yang sangat merisaukan hati. Tetapi ketika berhadapan dengan orang tua, itu seolah-olah kita tidak punya masalah. Cukuplah kita sendiri yang tahu. Cukuplah kita sendiri yang merasakannya. Tidak usah dibebankan kepada orang tua. Sebab marah akan keduanya itu, ketika marah jangan bermasa muka kepada kedua orang tuanya. Yang ke-10, yang terakhir, bahwa jangan musafir, jangan pergi melainkan dengan izin ibu bapak itu. Nah, kalau sekarang ini cacus nak pergi tidak ada menghormati atau izin kepada ibu bapak, melainkan jika ada musafirnya itu karena menunaikan haji yang fardu ain atasnya, maka yaitu tiada berkehendak dengan izin ibu bapaknya. Kayak kalau nak naik haji, Pak, aku nak naik haji Pak ya, nah itu tidak perlu minta izin. Tapi kalau bepergian musafir, nah itu perlu izin. Tetapi hukumnya sunnah, ia meminta izin daripada ibu bapaknya itu. Adapun musafir karena naik haji yang sunnah atau fardu kifayah, maka yaitu tiada harus melainkan dengan izin ibu bapaknya itu. Dan demikian lagi musafir karena ziyadah atau cuma tambahan kepada ambiya dan aulia dan barang sebagainya, maka yaitu tiada harus melainkan dengan izin ibu bapaknya itu. Tetapi harus musafir karena menuntut ilmu dengan tiada izin ibu bapaknya. Jadi ini mesti harus kita ingat-ingat bagi yang masih punya kedua orang tua. Yang paling apa itu adalah wajah kita ini. Jangan sampai nampakkan wajah masam, wajah sedih kepada kedua orang tua kita, sekalipun kita punya permasalahan yang besar. Dulu pernah disampaikan oleh guru-guru kita itu, haram hukumnya orang tua minta rokok sama anak atau minta duit sama anak, haram hukumnya. Ini maksud daripada keterangan ini adalah anak yang mesti harus tahu kondisi orang tuanya. Jangan sampai orang tua minta, jangan sampai orang tua
ngeluh kepada anak. Berat dia orang ngatokannya tuh. Kalau orang tua lah sampai minta kepada anak itu, berarti anak yang kurang ajar sebenarnya kalau kayak gitu. Pakai nak diomong dulu baru nak berbuat. Jangan sampai orang tengok lah, umpamanya terlepas dompet ayah, entah dompet apa, nah tengok kosong dompet ayah ni, ayo masukin deh lah. Apa sekedar untuk beli rokok, apa sekedar untuk jajan, tidak perlu lagi nak diminta. Jadi bukannya orang tua itu yang salah ketika dia minta kepada anak, tetapi anak yang salah karena tidak pernah peduli dengan kondisi orang tuanya. Nah, ini yang mesti harus bagi yang masih ada ibu bapaknya.